Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas anime Boruto episode 238. Jika menurut spoiler, anime Boruto episode 238 berjudul Kapal Pembunuh Haus Darah. Anime Boruto episode 238 rilis hari Minggu tanggal 27 Februari 2022. Studio yang menggarap anime Boruto episode 238 adalah Studio Maru Animation. Spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 238 awalnya diterbitkan di majalah Animedia. Isi spoilernya adalah sebuah kasus pembunuhan tiba-tiba muncul di kapal yang dijadwalkan untuk mengangkut orang-orang yang dikeluarkan dari Pulau Doto ke tempat yang aman. Berdasarkan kondisi mayat, ada beberapa kecurigaan bahwa Kyoho adalah pelakunya. Namun, dia benar-benar menyangkal pengetahuan atau keterlibatan di dalamnya. Namun demikian, tidak ada bukti konklusif bahwa dia juga bukan pembunuhnya. Tapi bagaimanapun, Kagura ingin mempercayai Kyoho. Dia kemudian menugaskan Boruto dan Yuino Iwabe untuk mengawasi tersangka mereka, yaitu Kyoho. Sementara itu, anggota lain dari tim mereka terpecah menjadi kelompok yang berbeda. Mereka akan mencari petunjuk yang berpotensi mengindikasikan bahwa ada pelaku lain di markas mereka. Saat itu, Kawaki memperhatikan sesuatu. Itulah spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 238 yang diterbitkan di majalah Animedia. Berdasarkan spoiler tersebut, anime Boruto episode 238 tidak mengadaptasi komik atau manga Boruto. Cerita pada anime Boruto episode 238 adalah cerita original dari animenya dan tidak ada di manga. Episode 238 ini bisa disebut dengan episode filler. Anime Boruto episode 238 adalah episode filler sebelum anime Boruto mengadaptasi manga Boruto chapter 56 dan chapter 57. Meskipun tidak mengadaptasi komik atau manga, namun anime Boruto episode 238 tetap menarik untuk ditonton. Namun tetap saja cerita episode 238 ini tidak ada hubungannya dengan alur cerita di manga Boruto. Sekarang kita bahas cerita anime Boruto episode 238. Sebelumnya, sebuah senjata ampuh dan canggih telah dipasangkan di benteng bergerak milik geng bajak laut Funato Arumi. Senjata ampuh ini menciptakan bahaya yang sangat besar. Tidak hanya bahaya bagi semua orang, tetapi juga bagi Sarada dan rekan-rekannya dari Konoha Kagure, karena mereka dekat dan berada di dalam jangkauan senjata ampuh yang dipasangkan di benteng bergerak. Sementara itu, Kagura dan dua mantan anggota 7 pendekar pedang shinobi baru, yaitu Hebichiko dan Fufuki Kyoho, bertindak sebagai bala bantuan. Mereka membantu Boruto dan kawan-kawan. Karena situasi menjadi semakin berbahaya, tanpa berpikir panjang, Kagura, Hebichiko dan Fufuki Kyoho langsung menuju ke tempat Boruto dan lainnya berada. Dengan tekad, keberanian, dan senjata mereka, mereka pun akhirnya tiba di tempat Boruto, Kawaki, dan Buntan berada. Agar Boruto dan rekan-rekannya dapat melindungi semua orang, mereka harus menghancurkan senjata yang dipasangkan di benteng bergerak itu entah bagaimanapun caranya. Dengan segenap kemampuan yang dimilikinya, mereka berusaha untuk menghancurkan senjata itu. Namun, Tenma yang merupakan putra kedua dan angkat Arumi yang merupakan kepala klan Funato sekarang berdiri di jalan mereka. Tenma berusaha menghentikan tujuan Boruto dan lainnya. Tenma adalah shinobi kuat dari anggota geng bajak laut Funato Arumi. Selain kuat, dia juga sangat kejam. Karena Boruto dan lainnya ingin menghancurkan senjata itu, sementara Tenma berusaha melindunginya, pertempuran pun kemudian terjadi di antara mereka. Mereka bertarung habis-habisan untuk memperjuangkan tujuan mereka satu sama lain. Selama jangka waktu yang sama ini, senjata yang dipasangkan di benteng bergerak masih dipersiapkan untuk aktivasi dan penggunaannya. Boruto dan rekan-rekannya berkewajiban untuk dapat melindungi semua orang dari ancaman yang datang, yaitu ancaman yang ditimbulkan oleh benteng bergerak milik geng bajak laut Funato Arumi. Kemudian cerita berlanjut. Sebuah kasus tiba-tiba muncul. Kasus yang dimaksud adalah kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan ini muncul di kapal yang dijadwalkan untuk mengangkut orang-orang yang dikeluarkan dari Pulau Doto. Kapal ini digunakan untuk mengangkut orang-orang dari Pulau Doto ke tempat yang aman. Berdasarkan kondisi mayat atau orang yang terbunuh, ada beberapa kecurigaan bahwa Fufuki Kyoho adalah pelaku pembunuhan tersebut. Namun dia benar-benar menyangkal hal tersebut atau pengetahuannya tentang itu. Kyoho menjelaskan bahwa dia tidak terlibat di dalamnya. Namun demikian, tidak ada bukti konklusif atau bukti akurat
yang membuktikan bahwa dia juga bukan pelaku atau pembunuhnya. Tapi bagaimanapun dan apapun yang terjadi, Kagura ingin mempercayai Gyoho. Karena kebaikan Kagura yang begitu tinggi, Kagura masih mempercayai Gyoho. Walaupun Gyoho dulunya adalah orang jahat. Terlebih lagi, Gyoho juga orang yang sangat mencurigakan dan masih dikategorikan sebagai narapidana atau napi yang masih ditahan. Sebenarnya, Gyoho adalah napi yang belum dibebaskan. Dia sebenarnya dibebaskan sementara untuk suatu alasan. Alasan dia dibebaskan sementara adalah karena dia mendapat perintah dari Kagura untuk menjalankan suatu misi. Misi ini adalah misi yang sangat penting dan juga berbahaya. Misi yang dimaksud adalah membebaskan atau menyelamatkan Pulau Doto dari anggota geng bajak laut Funato Arumi. Karena misi ini melibatkan geng bajak laut, tidak menutup kemungkinan orang yang menjalani misi ini akan berhadapan dengan geng bajak laut Funato Arumi. Geng bajak laut Funato Arumi adalah geng bajak laut yang terkenal kuat. Mereka memiliki banyak pengikut. Geng bajak laut ini memiliki puluhan bahkan ratusan pasukan. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki banyak kapal-kapal besar yang menjadikan mereka sebagai geng bajak laut. Bahkan mereka juga memiliki benteng yang dapat bergerak di lautan. Benteng ini adalah senjata terkuat milik geng bajak laut. Karena geng bajak laut Funato Arumi ini kuat, Kagura mengajak Buntan, Hebichigo, dan Kyoho untuk menjalankan misi ini. Buntan, Hebichigo, dan Kyoho adalah mantan 7 pendekar pedang shinobi baru. Mereka terkenal kuat, karena itu Kagura mengajak mereka menjalankan misi berbahaya ini, yaitu membebaskan Pulau Doto dari geng bajak laut. Oke, lanjut kita bahas mengenai Kyoho. Di anime Boruto episode 238, Kyoho dicurigai bahwa dia adalah pelaku pembunuhan. Karena fokus utama cerita yang ada pada anime Boruto episode 238 adalah Kyoho, jadi sekarang kita bahas mengenai Kyoho yang memiliki nama lengkap Fufuki Kyoho. Fufuki Kyoho adalah karakter filler di anime Boruto. Karena Kyoho adalah karakter filler, jadi dia tidak ada di manga Boruto. Kalian tidak akan pernah menemukan sosok karakter yang bernama Fufuki Kyoho di manga Boruto chapter manapun. Karena sejatinya, dia adalah karakter filler yang tidak ada di manga Boruto. Fufuki Kyoho memulai debutnya di anime Boruto episode 28. Tepatnya di School Trip Arc atau arc perjalanan sekolah. Arc ini adalah arc ketiga di anime Boruto, di mana Boruto mengunjungi negara air atau Kirigakure bersama kelas akademi ninjanya di Konoha. Selain muncul di anime, Fufuki Kyoho juga muncul di novel. Dia muncul di novel yang berjudul Catatan Perjalanan Sekolah Blood Wind. Aktor yang mengisi suara Kyoho adalah Yasuhiro Mamiya untuk bahasa Jepangnya. Sementara untuk yang bahasa Inggris, pengisi suaranya adalah Mick Winger. Kyoho adalah seorang shinobi pria dari Kirigakure. Dia adalah anggota dari 7 pendekar pedang shinobi baru yang dipimpin oleh Shizuma. Kyoho adalah shinobi pengguna pedang. Pedang atau senjata yang dia gunakan adalah Kabuto Wari. Kabuto Wari adalah senjata legenda yang dulu digunakan oleh salah satu 7 anggota pendekar pedang legendaris. Kabuto Wari memiliki bentuk yang unik dan berbeda dengan yang lainnya. Tidak berbentuk pedang, Kabuto Wari adalah nama dari 2 senjata yang berbentuk kapak dan palu besi yang besar. Meskipun begitu, kapak dan palu ini bukanlah senjata sembarangan. Kabuto Wari digambarkan sebagai senjata yang bisa menghancurkan apapun. Cara penggunaannya adalah dengan menebas dengan kapak dan menggunakan palu sebagai penguat daya potongnya. Sang pengguna aslinya adalah Jinin Akebinu. Jinin adalah korban yang mati dari 7 pengguna pedang Kirigakure akibat serangan Might Dai yang membuka gerbang ke-8. Kabuto Wari terdiri dari 2 bagian, yaitu kapak dan palu. Namun masing-masing dari senjata ini sangat kuat. Palunya bisa membuat gelombang yang sangat kuat jika dihadapkan ke tanah. Sedangkan kapaknya sendiri sudah cukup tajam untuk membelah batu atau pedang lain. Oke, kembali kita bahas mengenai Fufuki Kyoho, shinobi dari Kirigakure. Kyoho memiliki sikap yang sangat datar pada dirinya sendiri, jarang berbicara lebih dari beberapa kata. Namun seperti sekutunya, Kyoho sangat membenci era damai Mizukage ke-6, melihatnya sebagai penghinaan terhadap warisan mereka
karena mereka dengan tenang mengizinkan turis untuk mengunjungi desa. Bergabung dengan Shizuma Hoshikage, ia berusaha mengembalikan era kabut berdarah dan merebut Chojuro. Kyoho adalah pria tinggi yang tidak normal dengan tubuh yang lebar dan berotot. Kepalanya ditutupi oleh tudung putih dengan bukaan untuk mata, hidung, mulut, dan telinganya. Dia mengenakan kemeja merah tanpa lengan bergaris-garis dengan ikat pinggang merah tua di pinggangnya, bungkus pergelangan tangan, dan legging dengan gaya yang sama, dan celana pendek abu-abu longgar. Dia memakai pelindung dahinya ditali di lehernya seperti kalung. Setelah deklarasi perang Shizuma, dia mengenakan pakaian hitam tanpa lengan, jinbauri mantel perang dengan lapisan coklat dan pinggiran abu-abu dikenakan sebagai mantel tambahan dalam gaya tradisional. Kyoho memiliki kekuatan mentah yang luar biasa, mampu memeras 2 klon bayangan menjadi hilang menyebar dengan masing-masing 1 tangan. Dia juga mahir dalam kenjutsu, mampu dengan cepat menyesuaikan diri dengan menggunakan kabuto wari. Kata Kyoho sebenarnya adalah jenis anggur khusus yang sangat populer di Jepang, Korea, dan Cina. Sementara itu, kata Fufuki adalah kota di Jepang tempat anggur Kyoho diketahui ditanam. Itulah pembahasan mengenai Fufuki Kyoho, seorang shinobi dari Kirigakure dan mantan anggota 7 pendekar pedang shinobi baru. Karena Kyoho dicurigai sebagai pelaku pembunuhan, Kagura kemudian menugaskan Boruto, anggota dari tim 7, dan Yuino Iwabe, anggota dari tim 5, untuk mengawasi tersangka mereka, yaitu Kyoho. Mereka berdua ditugaskan untuk mengawasi Kyoho, seorang tersangka pembunuhan yang belum terbukti kebenarannya. Dengan Boruto dan Iwabe mengawasi Kyoho, mungkin Kagura dan lainnya dapat mengetahui siapa pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Boruto dan Iwabe dipercayakan untuk melakukan hal ini karena mereka adalah shinobi yang lumayan hebat. Sementara itu, anggota lain dari tim mereka terpecah menjadi kelompok yang berbeda. Mereka akan mencari petunjuk yang berpotensi mengindikasikan bahwa ada pelaku pembunuhan lain di markas mereka. Pada saat itu, Kawaki memperhatikan sesuatu. Sesuatu itu dapat kalian ketahui di anime Boruto episode 238. Bisa jadi pelaku pembunuhan atau orang yang membuat Kyoho difitnah atau dituduh adalah salah satu anggota dari geng bajak laut Funato Arumi. Artinya ada orang yang sengaja membuat Kyoho menjadi tersangka pembunuhan. Dan orang itu bisa jadi adalah salah satu anggota dari geng bajak laut Funato Arumi. Ngomongin soal geng bajak laut Funato Arumi, ada baiknya kita mengetahui beberapa anggota geng bajak laut Funato Arumi yang terkenal kuat, atau biasa kita sebut bos jika di dalam dunia game. Dan siapa saja mereka? Yuk langsung aja kita simak. Oke, yang pertama adalah Funato Arumi. Funato Arumi adalah pemimpin geng bajak laut klan Funato. Selama memimpin klan Funato, Arumi dikenal karena kekuatannya yang berbahaya atas air. Usahanya akhirnya menguasai semua kelompok bajak laut lainnya secara teratur, menyerang berbagai pulau dan jalur perdagangan, serta melakukan penculikan di sekitar tanah air Kirigakure. Dalam beberapa tahun terakhir, operasi yang dipelopori oleh Mizukage ke-6 untuk menangkap Arumi berhasil. Dia akan menghabiskan 5 tahun berikutnya di penjara, jauh dari laut lepas dan terisolasi dari sumber air manapun. Arumi adalah pria tinggi, berkulit kecoklatan, bertubuh besar, dan berotot. Dia memiliki bekas luka mengalir di mata kanannya dan bekas luka berbentuk X di perutnya. Dia juga memiliki mata biru dingin, rambut pirang sebahu dengan janggut penuh dan kumis lebar. Selama penahanannya yang lama tanpa air yang layak, ia tampak layu dan kurus. Dia menggunakan rompi merah panjang dengan kemeja putih, celana abu-abu, dan gelang bertabur. Dia menata rambutnya dengan kuncir kuda tinggi dan mengenakan bandana abu-abu. Arumi memiliki kemampuan elemen air yang luas. Dengan Kagura Karatachi menyatakan bahwa dia tidak dapat diizinkan mengakses air. Dia mampu menyerap semua kelembapan dari tubuh seseorang. Pada arc pertempuran laut besar Kirigakure, Arumi melarikan diri dari Kirigakure. Ketika Kagura menunjukkan Boruto Uzumaki di sekitar penjara, desa itu menjadi sangat waspada karena serangan teroris yang menyebabkan kapal udara jatuh. Ini sebenarnya adalah pengalihan oleh klan Arumi untuk menyelamatkannya. Putranya yaitu Isari dan timnya menyelinap ke penjara dan membebaskannya.
Di sana, Arumi menyerap salah satu kelembapan penjaga untuk merevitalisasi dirinya sendiri. Dia melarikan diri dari penjara untuk bergabung kembali dengan klannya, yang menggunakan kekacauan untuk mengambil alih banyak pulau tanah air termasuk Pulau Toto. Kata Arumi sebenarnya dapat diartikan sebagai laut kasar. Kemudian yang kedua adalah Isari. Funato Isari adalah seorang bajak laut dari negeri air atau Kiri Kakure. Isari tidak menyukai air yang tenang, lebih memilih laut yang kasar dan ganas daripada yang tenang dan damai. Dalam pertempuran, ia telah menunjukkan sisi yang agak sadis, melihat musuh-musuhnya sebagai sasaran memancing. Isari adalah individu yang cukup tinggi. Dia memiliki kulit coklat dan mata biru muda dengan rambut pirang lurus sebahu. Cirinya yang paling mencolok adalah 3 tanda seperti insang di kedua sisi lehernya. Dia mengenakan jubah putih di atas kemeja biru dan celana abu-abu dengan sarung tangan hitam. Isari adalah petarung yang cakap. Dia anggap sebagai kebanggaan klan Funato, memegang tombak tulang marlin yang hidup. Dia mampu melawan Kagura Karatachi, seorang pendekar pedang yang luar biasa, hingga menemui jalan buntu. Dia mahir dalam elemen air, tidak memerlukan air yang sudah ada sebelumnya untuk membuat penjara atau gelombang yang kuat untuk menahan atau menyerang musuh-musuhnya. Pada arc pertempuran laut besar Kiri Kakure, Isari melawan Kagura. Isari berlayar ke Kiri Kakure, tiba pada malam hari dengan armada kapal dan mendiskusikan kemitraannya dengan seorang gubernur yang mendukungnya. Keesokan harinya, dia menyaksikan sebuah pesawat jatuh setelah pembukaan pembangkit listrik Shinonome pertama dari tebing laut. Menggunakan kekacauan sebagai pengalih perhatian, Isari dan timnya masuk ke penjara untuk membebaskan ayahnya. Di sana mereka berhadapan dengan Kagura dan Boruto Uzumaki yang terakhir disukai oleh tombaknya. Setelah berhasil menyelamatkan Arumi, mereka kembali ke klan mereka yang lain, yang telah menggunakan kekacauan untuk mengamankan kendali beberapa pulau di tanah air Kiri Kakure. Sebenarnya Isari namanya mirip dengan kata kerja memancing. Dalam bahasa Jepangnya disebut Isaru, yang juga bisa diterjemahkan sebagai mencari, berburu, atau mengais sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah Jibiki. Jibiki adalah seorang bajak laut dari negeri air atau Kiri Kakure. Jibiki juga tidak menyukai air yang tenang, lebih memilih laut yang kasar dan ganas daripada yang tenang dan damai. Dia sangat berkomitmen secara alami, mendorong dirinya sendiri hingga kelelahan untuk menyelesaikan misinya. Jibiki adalah pria yang cukup tinggi dengan kulit pucat dan sipit, mata abu-abu dan alis kecil. Dia memiliki rambut panjang biru tua, lurus dengan poni, datar, dan seikat rambut tergantung di sisi kiri wajahnya dan diikat dengan klip berbentuk cakar. Dia memakai ponco putih dengan kerudung ungu muda di lehernya dan celana abu-abu. Jibiki memiliki kemahiran dalam elemen air, mampu menciptakan aliran air yang mengalir untuk mendeteksi dan menemukan berbagai target. Dia adalah shinobi tipe sensor, memiliki keahlian di dalamnya yang tidak tertandingi oleh Isari Funato. Pada arc pertempuran laut besar Kiri Kakure, Jibiki tiba di Kiri Kakure pada malam hari dengan armada Isari. Selama pengalihan terorganisir dengan meledakkan serangkaian balon udara di presentasi Kiri Kakure generator baru mereka, Jibiki bergabung dengan klannya untuk masuk ke penjara untuk membebaskan pemimpin klan mereka. Mereka berhasil menyelamatkan Arumi dan kembali ke klan mereka yang telah menggunakan kekacauan untuk menguasai beberapa pulau tanah air Kiri Kakure. Sebenarnya nama Jibiki mengacu pada pemancingan pukat, sejenis penangkapan ikan dengan jaring. Kemudian yang keempat adalah Tenma. Tenma Funato atau Funato Tenma adalah bajak laut dari negeri air atau Kiri Kakure. Dia juga komandan armada untuk unit Tenma. Selama operasi yang menangkap ayahnya, Tenma berhasil melarikan diri sambil membunuh beberapa Kiri Nin. Tenma adalah seorang pria yang sangat kejam, diakui sebagai anggota klannya yang paling kejam dan tidak terkendali kedua. Dia tidak mentolerir kelemahan dan akan membunuh seseorang jika dia menganggap mereka sebagai sampah. Bahkan membuat rekrutan baru berpartisipasi dalam pertandingan kematian setelah bergabung dengan unitnya untuk membuktikan nilai mereka. Dia sangat berkomitmen untuk klan dan keluarganya, menyerang anak buahnya sendiri dengan saran bahwa dia akan lebih cocok untuk kepemimpinan atas ayahnya atau saudaranya. Tenma tidak setuju atas itu.
Karena itu, dia menyerang anak buahnya itu. Tenma adalah pria bertubuh tinggi dan berkulit pucat. Rambutnya rata. Rambutnya membingkai wajahnya sambil menutupi mata kanannya. Dia juga memiliki tanda merah di wajahnya. Tenma diakui sebagai petarung yang kuat setelah membunuh Kirinin yang tak terhitung jumlahnya sendirian. Rupanya seorang spesialis taijutsu, ia menunjukkan kecepatan dan kelincahan yang cukup, mampu dengan tenang menghindari serangan lawan bersenjata. Dia juga sangat kuat, mampu dengan mudah mencekik seorang pria dengan satu tangan dan mematahkan lehernya. Pada arc pertempuran laut besar Kirikakure, saat kakak laki-lakinya berusaha menyelamatkan ayah mereka, Tenma ditugaskan untuk mendapatkan emas yang ditemukan di Pulau Toto. Dia membunuh seorang pemula di unitnya selama pertandingan kematian tradisional dan merayakannya setelah mengetahui pelarian ayahnya. Itulah anggota geng bajak laut Funato Arumi atau klan Funato yang terkenal kuat, atau bisa disebut bos jika di dalam game. Setelah mengenal beberapa anggota geng bajak laut Funato Arumi atau klan Funato, sekarang kita bahas mengenai klan Funato. Klan Funato atau dalam bahasa Jepangnya Funato Ichizoku adalah klan bajak laut di tanah air Kirikakure, salah satu klan tertua yang diketahui di negara ini. Klan Funato dikenal karena penjarahan, penculikan, dan kekuatan mereka di perairan terbuka. Sebagian besar anggota telah terbukti mahir dalam ninjutsu elemen air. Mereka yang memiliki garis keturunan yang sama dengan kepala klan Arumi adalah anggota pusat. Sedangkan sebagian besar dari jumlah mereka terdiri dari individu yang berpikiran sama. Akhirnya, operasi besar dilakukan untuk menangkap Arumi yang dikalahkan dalam pertempuran oleh Mizukage ke-6, sehingga menyebabkan mereka terpisah. 5 tahun setelah pemenjaraannya, putra Arumi, Isari dan Shibiki bersama dengan armada kecil memulai rencana untuk mengganggu upacara pembukaan sistem tenaga baru di Kirikakure dan membebaskan Arumi dari penjara. Secara bahasa, kanji dalam Funato berarti perahu, mengacu pada pembajakan mereka. Itulah pembahasan mengenai klan Funato. Klan Funato dan geng bajak laut Funato Arumi pertama kali diperkenalkan di arc pertempuran laut besar Kirikakure. Arc pertempuran laut besar Kirikakure atau dalam bahasa Jepangnya Kirikakure Daikaisen Hen adalah arc ke-23 dari anime Boruto Naruto Next Generation. Arc ini mencakup episode 232 hingga saat ini. Itu didahului oleh Path to Becoming a Ninja Arc, atau dalam bahasa Indonesianya adalah arc Jalan Menjadi Ninja. Oke semua, jadi itu dia informasi dan cerita anime Boruto episode 238 dan juga informasi lainnya. Jika ada kesalahan dari video ini, aku mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Dadah.